Setelah itu 3 tahun, arwahnya wajib dipanggil kembali seperti itu. Gue kaget juga motor ini nyampe karena bensinnya udah habis, pol habisnya, udah kedap-kedip nih. Kesimpulannya, kita 5 hari lagi di sini. Ini rute paling epic. Lima hari penuh gue menjelajah Pulau Sumba bersama tim Motul Indonesia, menempuh rute ratusan kilometer menggunakan motor baru yang sebenarnya dibuat bukan untuk touring. Di episode sebelumnya gue udah mengunjungi beberapa tempat terindah di Sumba, mulai dari berbagi dengan adik-adik di sekolah, datang ke desa adat Ratenggaro, lagun terindah di Sumba, Bukit Karedi, sampai mandi di sungai viral di Sumba. Dan perjalanan gue sekarang sudah sampai di desa Praijing. Ya, kita udah sampai di dalam. View-nya kayak gini, guys. Sebuah desa yang terletak di Waikabubak, Sumba. Di balik keindahan desa ini, ada segudang budaya yang sangat sakral. Penduduknya menganut kepercayaan Marapu, kepercayaan leluhur yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Nama desa Praijing berasal dari 2 kata, yaitu Prai artinya kampung dan Ijing alias nama pohon kedondong hutan yang sudah dari dulu tumbuh di sana. Selain pemandangannya gunung, pemandangan makam berupa batu di depan rumah sudah jadi hal yang biasa. Tujuannya untuk menghormati roh leluhur saat kita keluar rumah, cuy. Penduduk desa Praijing punya budaya yang keras, walaupun itu di dalam rumah mereka sendiri. Ada beberapa rumah yang memang khusus, di mana pintu sebelah kiri itu hanya khusus dilewati oleh laki-laki. Dan juga sebelah kanan itu khusus dilewati oleh perempuan. Yang ini adalah area khusus untuk laki-laki, di mana menantu perempuannya itu tidak boleh melewati di sini. Itu sakral. Yang boleh melewati di sini itu hanya suaminya dan anak laki-laki dan anak perempuannya. Selain itu tidak boleh melewati ini. Selain itu, mereka memiliki satu kepercayaan, di mana ada batu sakral yang tidak bisa diangkat. Garwatu kato bijal ngidiheng, artinya batu ini itu tidak bisa diangkat oleh kekuatan manusia seperti itu. Batu ini hanya bisa dipindahkan oleh kekuatan gaib. Dalam kepercayaan kami tadi itu ya kepercayaan Marapu seperti itu, Pak. Jadi di sini adalah salah satu area terlarang atau sakral. Sayangnya batu tersebut nggak boleh direkam, cuy. Lalu ada juga ini, adung. Bentuknya seperti kayu biasa, tapi dahulu kala dipakai untuk ngegantung kepala manusia. Karena zaman dulu kan sering ada perang antar kampung, perang antar suku. Jadi ketika kita warga dari kampung adat Praijing itu menang, maka mereka akan membawa pulang kepalanya untuk digantung di sini. Sebagai bentuk penghormatan, bentuk kemenangan, dan juga rasa syukur kepada leluhur kita. Dengan kita membawa kepala manusia dan menggantung di sini, itu artinya kita sudah membawa pulang kemenangan, seperti itu kan. Kalau itu belum cukup buat kalian, ada lagi nih. Penduduk desa Praijing memiliki kemampuan bisa memanggil arwah yang sudah meninggal. Meninggal tidak wajar, semisal kayak meninggalnya kecelakaan atau dibunuh, biasanya dia itu dikuburkan, dibuatkan makam tersendiri tapi tidak pakai batu, Kak. Langsung makamnya digali, langsung kuburan biasa, tapi tempatnya di belakang rumah. Setelah itu 3 tahun, arwahnya wajib dipanggil kembali, seperti itu. Terlepas dari kepercayaan dan hal sakralnya, Praijing bukan sekedar desa, tapi penjaga waktu dari Sumba yang tak pernah tergantikan. Kamu beli apa? Beli kain tenun, tapi bentuknya sarung. Oh, ini sarung, bisa dipakai sholat. Kayaknya tebel banget. Nggak dikasih kita enggak. Berapa harganya? Tadinya 1 juta, tapi ditawar jadinya 600.000. Buset ya, keras juga nawarnya ya. Kita beli motor nawar gitu dikasih nggak ya? Harganya berapa? 1 M. Jadi 600 juta gitu ya? Bisa? Ya. Gila. Bagus. Navy blue. Ayai. Dari desa Praijing di kota kecil Waikabubak, perjalanan kami lanjut ke Bukit Tanau di kota Waingapu, bukit yang paling terkenal akan keindahannya. Jaraknya sekitar 136 km dari desa Praijing.
Oh ya, dalam perjalanan ke Bukit Tanau ini, kami juga sempetin berhenti di hutan lindung. Di sini kami istirahat sejenak dan melakukan sesi foto dan video bersama tim Motul. Trip kami lanjutkan kembali dengan kontur aspal yang cukup halus. Di sini handling dan performa motor Bob masih terasa prima banget. Walau tadi habis gua siksa habis-habisan dengan burnout. Untuk kebutuhan promosi ya. Memasuki kota Waingapu dan mendekati Bukit Tanau, jalanan udah mulai berbatu dan berpasir nih cuy. Puncaknya saat memasuki kaki Bukit Tanau. Karena jalan udah full bebatuan, akhirnya setang motor gua pun bermasalah. Oke, tadi gue berhasil naik dari sana. Jalanan rusak dan sekarang racer custom yang kemarin gue bikin oblak. Kelihatan nggak? Ini langsung oblak berhasil nih di Sepang. Untung gue udah bawa kunci-kunci jadi kita tinggal kencengin doang. Terlalu berat mungkin ya karena gue pasangin bracket 360 juga kayak gini nih. Jadi mungkin dia keberatan dan segala macam. Untungnya cuma oblak ya. Dan gue juga udah prepare bawa kunci-kunci di tas side bag custom yang udah gue buat khusus untuk Bob ini. Let's go, kita ke atas. Track record gue jelek sih terakhir main begituan 3 bulan gue pakai tongkat. Waduh. Turunin dulu, pelan. Muntahin lah. Nah. Nggak jadi. Do it. Kita di sini aja kayaknya dah. Just do it. Gue jadi penasaran pengen bawa si Benda ke atas. Ayo Benda, kamu bisa. Mau naik model nekat. Let's go. Ada dibantuin. Nih terjal banget soalnya guys. Ah, shit. Wuhuhuhu. Berhasil. Kaki gue kesangkut footstep. Untung ada fans. Alright baby. Nice dream. Benda gokil. Duh sakit kaki gua. Akhirnya kita sudah sampai, Mas Mario. Woi, kalau di Waingapu belum lengkap kalau belum mampir di bukit yang satu ini. Bukit mana namanya? Nah, bukit ini apa dia namanya? Bukit Tenau. Paling bagus datang mau menikmati sunrise, sunrise, sunset. atau sekarang lagi Sunset. pesona samsat. Sunset. Oke, ini dia suasananya. Nggak jauh dari kota Waingapu, tapi pesona alamnya. Kalau sunrise dari sana mataharinya. Betul, dari Bali. Bali? Ini kan dari baliknya Oh, balik. kamera. Iya. Barat, sana timur. Oh. Cuma kita mau menikmati sunrise-nya dari Piara Kuku yang jalan itu loh. Apa tuh? Yang jalan gini, yang di viral-viral itu. Oh iya. Yang jalan kecil. Besok. Yang kecil. Ya, Itu di mana? Sini juga? Di sini tapi 20 kilometeran dari sini. Wajib bangun pagi. Enggak. Di sini juga tapi 20 kilometeran itu namanya nggak di sini juga. Itu kapan? Kita besok ya? Besok pagi. Besok pagi. Iya, sekarang kita nikmati dulu. Sunset. Nikmati tete-tete. Pemandangan. Ketutupan tete. Bagus banget. Ya ampun, terima kasih Motul. Akhirnya sampai juga di atas
Awalnya sempat nggak nyangka ya, karena di depan itu jalanannya cukup terjal, naik ke atas, terus banyak pasir-pasir, dan ini si Bob juga bannya juga ban biasa kan, bukan ban pacul. Ground clearance-nya juga ini rendah banget, takut kandas, tapi ternyata bisa. Apalagi ini motor udah gue siksa banget dari siang, dimana tadi siang itu kita habis riding 170 kilo untuk hari ini doang. Dan siangnya juga tadi sempat di burnout gigi 1 full sampai RPM-nya kena limit gitu kan. Tapi performanya sama sekali nggak menurun. Apalagi si Bob ini kan jatuhnya motor baru ya. Baru nyampe rumah langsung gue bawa ke sini. Yang sebenarnya itu nggak bisa cuy. Kalau motor baru harus ada rainnya dulu. Harus dipakai jalan dulu dalam kota santai-santai. Sampai berapa kilometer baru boleh dipakai kebut-kebutan. Tapi motor ini dari baru langsung gaspol. Kenapa bisa begitu? Tentu aja ada rahasianya. Rahasianya tidak lain dan tidak bukan karena ini dia, Motul. Salah satu oli yang benar-benar berkualitas banget. Dan gue hanya percaya untuk oli motor kesayangan gue pakein Motul. Jadi kalau misalnya kalian punya motor kesayangan di rumah, jangan coba-coba pakai oli lain. Apalagi oli yang kaleng-kaleng. Yoi. Ini apalagi kan si Bob ini kan motor Cina ya. Ya motornya boleh Cina, tapi olinya harus oli Prancis. Oke, kita sekarang mau persiapan balik ke hotel. Matahari udah tenggelam ya. Di sini nggak ada lampu. Jadi kalau misalnya makin gelap, kita makin nggak bisa ngelihat jalan dan malah jadi bahaya. Kalian kan lihat ya, nggak ada lampu sama sekali. So, jadi langsung aja gua prepare. Kita langsung menuju ke hotel. Bisa aja ini pertama dan terakhir kalinya gua ke Bukit Tanau. Untuk itu gua nggak mau sia-siain menikmati keindahan bukit ini bahkan sampai matahari tenggelam. Sayangnya ketika matahari udah nggak ada, kami harus segera balik ke hotel karena sepanjang jalan balik nanti nggak ada penerangan jalan yang proper. Oke, kita sudah sampai di hotel. Ini nama hotelnya Kambaniru. Kenapa gue videoin sampai ke hotel? Karena biasanya video-video gue kalau misalnya lagi jalan, biasanya nggak sampai ke hotel. Nah, simple sih. Sebenarnya gue pengen ngasih tahu ke teman-teman. Seperti apa sih experience-nya touring sama Motul? Dapat tempat beristirahat itu seperti apa gitu. Ini kuncinya. Yo. Tap dulu. Wih. Nice dream. Oke, udah di kamar. Sayangnya di sini belum ada lift. Jadi mesti dibawain. Tapi ini kayaknya villa baru ya. Pojokan-pojokan lantai, kolong bersih banget. Furniturnya masih pada bagus. Nggak ada yang kelopek. Belakang pintu PCB juga baru. Kamar mandinya masih bersih banget. Gue suka. Walaupun udah agak rusak ya. Nggak presisi misalnya standar. Tapi ada hair dryer. Ini dikasih handuk sama sikat gigi sama odol. Layout kamarnya gini panjang. Tadi kita naik dari sini terus ke sini, dari sini. Ini panjang lagi nih. Oh, ada pintu timur. Dapat sendal, tapi sendalnya bagus loh. Keren. Nggak tahu ini boleh dibawa pulang nggak sih? Sayang sekali tidak bisa kelihatan karena sudah malam. Tapi kita menghadap ke resepsionis di sana. Anjay. Ya, jadi worth it banget ya. Udah riding seharian, capek, badan lengket, muka kumbel. Ya istirahatnya di tempat yang cukup proper sih menurut gua. Kalau sama Motul emang selalu gokil sih. Karena istirahatnya emang harus benar-benar istirahat. Kalau enggak nanti buat acara besok bisa kecapean lain-lain. Oke, gue mau backup data, ngupload video juga, bikin thumbnail juga, beresin buat besok, prepare. Soalnya besok kita bakal riding jam 4:30 subuh jalan. Terus ngapain nginep di hotel yang bagus? Kalau 4:30 pagi udah ditinggal juga. Jam 4 pagi ini gue udah on the bike buat ngejar sunrise di Bukit Piara Kuku. Ya, Bukit Piara Kuku ini adalah destinasi kami selanjutnya. Persiapan yang kurang matang di pagi hari ini bikin gue lupa kalau bensin motor gue tuh udah habis cuy. Dan perjalanan ke Bukit Piara Kuku ini berjarak 37 km. Nggak bisa dibilang dekat. Sempet nggak yakin dan gue ngerasa cemas panjang perjalanan ya. Memandangi indikator bensin yang udah kedap-kedip. Dan yang paling menyebalkannya lagi,
Di sepanjang 37 km yang gue lalui, gue nggak ngelihat ada satupun pom bensin yang gue lewatin. Itu artinya, gue bisa aja pergi ke Piara Kuku, tapi belum tentu bisa pulang lagi. Akhirnya kita sampai juga. Lihat ini namanya apa sih? Piara Kuku. Piara Kuku. Pelihara kuku. Enggak pelihara, piara kuku. Dan Oh. itu enggak pakai spasi. Ini adalah landscape savana dengan jalur terindah di Waingapu. Totalnya ada 37 kilo. Dari tempat tadi kita ya. Betul. Setengah Speed 6. kita juga cuma 30-40 km per jam, berkat jalanan yang kadang tahu-tahu ada surprise loh bang. Iya. Wah, gila, keren sih ya. Mataharinya dari sebelah sana nanti. Pada mau naik ke atas sana, terus nanti di shot drone karena tampilannya dari atas itu keren banget. Gua kaget juga motor ini nyampe karena bensinnya udah habis banget. Pol habisnya. Lihat ya. Pol banget tadi. Gue pikir bakal mati di jalan. Nah, udah kedap-kedip nih. Parah tadi. Habis isi bensin. Yang baru aja yang baru. Nah, nih. Gampang. Diisi sementara. Terima kasih. Lumayan lah. Bisa. Jangankan bensin di sini, signal aja nggak ada. Jadi kita ini berlaga, tapi memang bukan berlaga ya. Beneran kita berada di 90s, back to 90s. Harus ngobrol guys. Nggak ada sinyal ya. Signal. Karena di sini emang nggak ada towernya juga. Benar-benar. Tuh. Setengah tangki lumayan lah, aman buat jalan turun. Nanti abis itu kita baru isi bensin di kota. Yoi. Ngantuk dan rasa cemas gua sepanjang perjalanan tadi terbayar karena ngeliat dan merasakan riding bersama keindahan bukit ini. Baik guys, sekarang kita sudah menuju destinasi berikutnya dan itu harusnya tadi kita sampai siang sih di sana. Cuman karena nggak betah, udah pada puas dan ada yang beberapa juga kedinginan. Akhirnya kita mutusin untuk pindah tempat kopi dulu. Dari Piara Kuku, perjalanan lanjut ke air terjun Tanggedu yang berjarak 87,3 km dari Bukit Piara Kuku. Di setengah perjalanan kami break sebentar di sebuah minimarket dan disinilah gue mendapatkan berita yang bikin gue cemas. Erupsinya masih ada, anginnya nggak terlalu kencang karena dekat dari Flores. Baru hari ini ketebalan debunya itu di atas Sumba. Nah, hujan 2 hari ke depan itu tidak ada. Biasanya kalau hujan turun itu biasanya bisa narik turun debunya. Kesimpulannya kita 5 hari lagi di sini. Ini bad news guys, karena sejujurnya gua itu harus udah di Jakarta hari Jumat sebelum jam 3 sore. Seperti kalian dengar tadi bahwa kemungkinan tadi masih harusnya, jadi kemungkinan besok masih belum bisa terbang. Mudah-mudahan sih besok cuacanya jadi lebih baik dan ya siapa tahu aja bisa terbang gitu. Karena kalau enggak kacau juga. Sekarang kita menuju ke destinasi terakhir. Ini destinasi air terjun. Ya, mudah-mudahan air terjunnya cukup epic untuk menutup rangkaian tempat yang kita kunjungi di Sumba ya. Mudah-mudahan cukup epic lah air terjunnya. Kita lihat ya. Let's go, kita jalan. Semuanya udah pada siap semua. Perut udah kenyang. Let's go.
Biasa kalau touring kayak gini itu pasti main tunggu-tungguan tuh, ya kan? Kita lagi nungguin drone. Dan biasanya kalau misalnya main tunggu-tungguan kayak gini, gua iseng-iseng nih kan motor demek-demek gini ya. Nah, ini suka gua bersih-bersihin pakai ini dia, Shine and Go Moto. Jadi ini buat menjaga supaya tampilan bodi kalian tetap mengkilap. Cuman hati-hati nih kalau memakai ini ya, harus pastiin dulu nggak ada kotoran atau debu-debu yang nempel. Jadi harus dilap dulu pakai microfiber supaya debunya pada angkat. Hati-hati, apalagi bodi warna hitam kayak gue gini ya, gampang banget lecet pastinya. Kalau debunya udah keangkat, tinggal ganti kain lapnya, pakai yang baru. Tinggal semprot, langsung dilap. Ini kan ada bekas-bekas air ya. Coba kita semprot ya. Bersih dong, yoyoy. Mengkilap lagi. Gokil, nice dream. Nah, langsung hitam lagi. Minimal body-bodinya lah yang kelihatan mengkilap gitu loh. Kalau mesin, ban, apa pelek ya namanya juga touring. Tapi body-body harus tetap kece. Pokoknya pakai ini guys, Motul Shine and Go, yoyoy. Tadi kita habis istirahat sebentar sekalian untuk rapetin barisannya. Nah, sisa perjalanan ke air terjun ini gue ganti motor pakai Moto Guzzi punya Pak Bayu. Pak Bayu yang ini nih. Pak Bayu, satu kata buat tempat ini. Hatengan di Akbar. Satu kata, itu satu nama. Kenapa tukeran? Yap, karena kali ini gue bonceng bini gue guys. Dimana kalau gue pakai Bob, gue nggak bisa bonceng karena Bob nggak ada jok boncengannya. Jalurnya makin seru nih guys. View-nya lihat ya, kelihatan kan? Walaupun emang agak panas banget, jalanannya emang kurang mulus, tapi kiri kanannya itu kayak alang-alang gersang gitu ya, alang-alang kering gitu. Dan sepanjang pemandangan ya seperti itu. Ke ujung-ujung sana, sampai ke situ, sana semua. Nah, ini kita naik kan, kita lihat view di balik bukit itu apa ya? Penasaran gue juga. Ya, kita udah di puncak, ternyata gede ya. Gue pikir kayak cuman bukit turun lagi. Nggak taunya naik rata. Dan jalanannya tiba-tiba mulus aspalnya. Alhamdulillah. Dan jelek lagi. Nggak, maknanya apa ya? Cuman dibikin seuprit gitu jalanannya. Maksudnya apa sih? Bukan jelek lagi sih. Segaris gitu doang. Buat apaan ya? Udah dibikin terus nggak jadi gitu. Apa salah ngaspal begitu? Nah ini bagus. Ntar jelek lagi nih. Wah, gila. Langsung gokil. Ini view-nya gokil. Ya, kita masuk jalan rusak lagi. Pertanyaan gue soal tadi yang jalan sepotong itu belum terjawab ya guys. Kenapa ya? Jalannya kan cuma sepotong-potong gini ya. Nih, ada lagi halus lagi. Wah, gila. Masuk soundtrack nih, Mangu, anjay, sambil riding. Cerita kita sulit diterka. Gua nggak pernah ngelihat view kayak gini di Indonesia belahan mana lagi selain di Sumba. Di sini pertama kali gue ngeliat dan nggak ada miripnya. Gua nggak tahu itu ada berapa gundukan. Ya Allah, ini tebing. Bablas sih, kelar sih ini. Langsung. Oh my god. Gue tuh rada-rada fobia lo bawa motor di pinggir tebing. Wah, ini gila sih. Keren. Cuma di Sumba doang. Wow. Tuh kita turun ke bawah kali ya. Kagak beres. Ngilu banget gue guys ngeliat ke bawah. Gua saranin kalau misalnya kalian suka touring, motoran, suka pemandangan yang kayak gini-gini, touring pemandangan, touring with the view, gue saranin kalau bisa kalian ke Sumba deh. Sekali seumur hidup. Gue tahu biayanya nggak murah. Gue sih bukan worry sama motor ini, gue worry sama motor gue itu. Pak Bayu yang bawa dan jalanannya begini banget, kasihan deh. Jalannya alhamdulillahnya udah mulus lagi. Jadi back to topic, kalau misalnya kalian punya duit lebih, gue saranin motornya dikirim biar kalian bisa lebih optimal explore Sumbanya. Tenaga kalian masih ada, nggak capek dibuang di perjalanan gitu kan. Gue nggak mau nengok kiri sumpah. Ini kameranya aja gue tengokin kiri ya, tapi gue ngeliat ke depan. Gue tahu keren tapi gue nggak berani. Jalanan berpasir lagi, ngilu gue. Jalanan kecil berpasir di pinggir tebing. Wow, turun banget ini.
Oh my god. Wah, ini kalau misalnya aspalnya rata aja nih, maksudnya nggak kayak gini ya, berpasir. Wah, keren banget sih pasti. Set patah banget. Gokil. Patahnya bener-bener. Itu gimana naik mobil ya? Itu lebih patah daripada Celetuh, anjir. Belokan-belokan di Celetuh yang paling patah di Celetuh itu lebih patah lagi, lebih patah dan lebih nanjak, lebih kecil. Nah, ini lihat tuh jalannya, kelihatan gitu ya. Ini rute paling epic. Rute paling epic. Rute paling epic ini sumpah. Ini kalau jalanannya mulus semua kayak gini, ini gua nobatin the best jalanan terbaik untuk touring di Indonesia. Akhirnya sampai guys. Sampai kita parkir dulu. Nyesel ya? Enggak. Tadi pas pakai, wih enak motor aku, jalanan. Itu bos motor guys, yang disuruh pakai motor gua sama Angga. Baik, emang lo. Jadi kita sudah sampai di destinasi air terjun. Jalannya kita masuk ke dalam, tapi gua nggak tahu berapa ke dalam itu berapa jauh. Kita coba aja. Ini etapa terakhir dari parkiran menuju spot air terjunnya. Ngelihat jalurnya, ini benar-benar spot wisata hidden gem. Ngelewatin kebun warga, jembatan gantung, dan jalur setapak. Kita sudah sampai di titik parkir kedua. Bobnya ditaruh di sana. Gak semua motor bisa masuk sini juga, karena tadi jalannya kalian lihat sendiri lah ya. Jadi ini perhentian titik kedua. Kalau motornya kayak motor-motor bebek atau motor-motor trail itu masih bisa masuk tadi ya. Dari sini kita harus parkir motor dan turun lagi ke bawah. Jadi bukan di sini tempatnya. Nah, jadi kita turun ke bawah situ lewat tangga sini. Minum kelapa dulu guys. Ya. Oke, kita turun guys. Katanya ada 300 anak tangga nih. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Terjal juga turunnya. Tinggi juga ternyata. Naiknya bingung nih. Turunnya mah kencang. Wah, wajib sini. Wajib berenang. Si sungai dan air terjun sudah mulai kelihatan. 1, 2, 3. Yoi. Kayak Green Canyon gitu ya. Ada lembah-lembah bebatuan. Yoi. Nice dream. Yoi. Jadi nggak cuma dari sini doang guys. Tapi dari sana ada, di sana ada lagi satu tapi nggak kelihatan. Di sini sampai di situ juga tadi Pak ada juga. Woi gokil. Ayo Pak naik lagi Pak di atas ternyata Pak. Baik kalau begitu. Cukup ekstrim juga medannya guys. Di sini kali ya. Ini agak tricky. Ayo Pak bisa Pak. Banyak bule-bule juga guys. Gue kirain sepi. Oke, jadi kita ini nyampe jam 2.59. Berarti hampir jam 3. Nah, di sini dia bukan benar-benar berenang, tapi ya cuman kayak berendam-berendam gitu doang. Ih, airnya jernih ya guys. Wah, kalau mau nyebrang gimana ya? Oh, nyebrangnya di situ tuh sekayu itu doang. Base campnya tim motul soalnya di situ. Dan kita nyebrang lewat kayu sini nih. Gimana ceritanya nih? Kalau nggak langsung sih nyebur sih. Langsung lari. Ayo bisa 2 langkah aja langsung. Wih. Jangan injak yang udah basah batunya, licin. Nah, yuk naik sini. Up, sampai. Tolong semua nih. Gimana? Nggak bener sini nih. Kenapa nggak bener? Nggak bener. Nggak beres. Di situ tuh kayak itu. Mantap. Udah gini aja. Air terjun Tanggedu. Yap, itulah destinasi terakhir di Sumba dari beberapa destinasi yang udah gua datangin. Semuanya indah. Tapi kalau kalian tanya mana rute dan destinasi favorit gue selama di Sumba,
tentu rute terakhir ini yang paling berkesan. Kenapa? Karena selain pemandangannya indah dan jalurnya cukup menantang, gue juga bisa menikmati semua itu barengan sama bini gue boncengan. Sebuah perjalanan yang membuka mata gue bahwa Indonesia memang seindah itu. Dari Sumba ini gue berani bilang, kalau ada di antara kalian yang punya anggapan pemandangan alam di luar negeri itu pasti lebih indah dari alam Indonesia, fix. Berarti orang itu mainnya kurang jauh. Negara lain memang indah, tapi alam Indonesia punya keindahan dengan caranya sendiri. Dan itu nggak bisa dibanding-bandingin sama negara manapun yang ada di dunia ini. Selesai sudah. Dari perjalanan touring bareng Motol ini gue belajar satu hal. Touring bukan soal seberapa epicnya tempat yang bakal kalian tuju, tapi touring itu adalah seberapa indah dan menyenangkannya perjalanan kalian ke tempat yang kalian tuju. Perjalanan 5 hari gue sama Motol mungkin udah berakhir, tapi cerita gue sama Bob Benda 250 gue ini tentu masih berlanjut. Gimana nasib Bob Benda gue ini setelah 5 hari penuh gue bantai di Pulau Sumba? Apakah motor gue yang sejatinya ini bukan motor touring masih bisa pulang utuh ke Jakarta?